Hingga suatu saat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bertemu dengan salah seorang pemabuk yang sedang teler dan terbaring di atas tanah. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, "Malak, kenapa kamu? Ama ana laka an tatuba ila Allah." Sudahkah cukup waktunya untuk kamu bertobat kepada Allah? Tiba-tiba si pemabuk tadi agak sedikit sadar. Dia buka matanya, melihat Syekh Abdul Qadir Jilani ada di depannya. Sambil berbaring dia mengatakan, "Ya Abdul Qadir, alaihissallahu biqadir." Wahai Abdul Qadir, bukankah Allah itu maha kuasa? Syekh Abdul Qadir diam dan menjawab, "Na'am." Kemudian diulangi lagi sama pemabuk yang pingsan, yang terjatuh di tanah tadi. "Ya Abdul Qadir, alaihissallahu biqadir." Wahai Abdul Qadir, bukankah Allah maha kuasa? Syekh Abdul Jilani terdiam lagi untuk yang kedua kalinya dan mengatakan, "Na'am," sambil gemetaran tubuhnya. Diulangi lagi oleh ahli maksiat yang mabuk itu tadi, yang terbaring di atas tanah. Perkataan yang sama. "Ya Abdul Qadir, alaihissallahu biqadir." Wahai Abdul Qadir, bukankah Allah itu maha kuasa? Kali ini Syekh Abdul Qadir Jilani menjawab dengan kalimat "Na'am," iya, tapi tubuhnya tampak gemetar dan pingsan radhiyallahu anhu arda. Hingga dibawa ke rumah. Setelah sadar dari pingsannya, ada di antara salah seorang muridnya bertanya, yang ketika itu menyaksikan kejadian tersebut. Kata muridnya, "Wahai guru, wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, kenapa engkau malah pingsan mendengar pertanyaan dari orang yang mabuk tadi?" Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, "Tadi kan dia mengatakan kepada saya, alaihissallahu biqadir, bukankah Allah itu maha kuasa? Saya tahu maksudnya Allah maha kuasa untuk menjadikan dia bertaubat. Maka saya katakan, na'am, iya." Kemudian dia ulangi lagi dengan kalimat yang sama, "Wahai Abdul Qadir, bukankah Allah itu maha kuasa?" Maka saya sadar dan paham makna perkataannya yang kedua ini, bahwa bukankah Allah maha kuasa untuk menjadikan aku seperti kamu. Begitu maksudnya. Oh, terus yang ketiga apa? Dan ketika dia ulangi perkataan yang sama untuk ketiga kalinya, "Wahai Abdul Qadir, bukankah Allah itu maha kuasa?" Saya tahu maksudnya. Artinya, bukankah Allah itu maha kuasa untuk merubah kamu menjadi seperti saya? Di saat itulah aku tidak tahan dan pingsan. Radhiyallahu anhu arda. Makanya hati-hati. Kalau membenci orang pendosa itu, dosa maksiatnya itu yang dibenci, jangan orangnya. Kalau kamu membenci orangnya, siapa yang tahu di kemudian hari nanti kamu akan dijadikan Allah seperti dia? Jangan merasa aman. Kecuali tadi, kalau orang yang melakukan dosa dan maksiat atau orang kafir itu mati dalam keadaan kafir. Si pelaku dosa dan maksiat tadi mati dalam keadaan maksiat, suul khotimah. Nah, ini lain lagi ceritanya. Berarti takdirnya adalah orang ini celaka. Itu tadi seperti menghina Fir'aun, mencela Abu Jahal, karena dia mati dalam keadaan kafir, nggak masalah lagi. Tapi kalau yang masih hidup, hati-hati, karena masih ada nyawa, masih bisa bernafas, ada kesempatan baginya untuk dia yang kafir itu mendapat hidayah dari Allah, lalu menganut agama Islam. Atau si pelaku dosa tadi mendapat hidayah dari Allah sehingga bertobat daripada dosanya dan melakukan amal perbuatan yang baik yang terkadang bisa mengalahkan kita. Jadi begitu. Selama orang itu masih hidup dan melakukan dosa, kita wajib membenci dosa yang dilakukannya itu dan tidak terima juga tidak ridho dengan perbuatannya. Tetapi kita tetap berkewajiban menasehati orang tersebut dan berprasangka baik kepadanya bahwa kelak di kemudian hari Allah memberinya hidayah. Begitu. Kalau sudah mati lain lagi dari ceritanya. Nah, itu arti membenci ahli ma'asi
yakni membenci maksiat yang dilakukannya. Wa mahabbatullahi, dan mencintai Allah, wa mahabbatu kalamih, dan mencintai kalamnya. Ini juga termasuk kewajiban yang harus ada di dalam hati kita. Cinta kepada Allah artinya apa? Bukannya mengucapkan ya Allah saya cinta kepadamu, bukan begitu. Itu ungkapan, itu ekspresi, itu perkataan. Perkataan itu bisa benar, bisa bohong. Maksud cinta kepada Allah adalah apa yang dikatakan oleh penyair, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Jikalau cintamu itu benar, engkau pasti mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencinta dengan yang dicintainya pasti akan taat. Orang yang mengaku cinta kepada Allah, Allah menyuruh sholat 5 waktu sehari semalam, dia akan patuh dan menjalankannya dengan senang hati. Itu yang dimaksud cinta kepada Allah. Allah memerintahkan kepadanya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan, si hamba yang cinta kepada Allah Ta'ala ini, dia dengan senang hati menjalankan perintahnya itu, berpuasa di bulan Ramadan. Allah melarang perzinahan, Allah melarang riba, uang sogok, Allah melarang minuman keras, obat-obatan, dan lain sebagainya. Karena itu adalah larangan dari kekasih yang dicintainya, yaitu Allah Ta'ala. Dia pasti akan dengan senang hati menjauhi larangan-larangan itu. Ini yang dimaksud dengan cinta, bukan sekedar ucapan. Law kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Jikalau cintamu itu benar, kamu pasti taat kepadanya. Sesungguhnya orang yang cinta kepada yang dicintainya pasti akan patuh, akan taat. Begitu. Wa kalamih, wa mahabbatu kalamih, dan mencintai perkataannya, yakni firman-firmannya. Artinya dia tidak protes. Kalau Allah memutuskan keputusan dalam agama, dia turut, tunduk, patuh, tidak membangkang. Semua apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu adalah kalam Allah Azza wa Jalla. Dia taat, dia patuhi, dia turuti. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, "Inna man kana qablakum yahudduna hadzal qur'ana rasaila min rabbihim fayatrunaha bitadabburin wa ya'maluna biha fayatrunaha bil laili bitadabburin faya'maluna biha bin nahar." Kata Imam Hasan Al-Basri, dulu orang-orang sebelum kalian itu menganggap Al-Quran ini adalah surat dari Tuhan kepada mereka. Maka mereka membaca Al-Quran itu yang merupakan surat dari Allah untuk hamba di malam hari dengan tadabbur, merenungi makna-maknanya per kalimat, serta berusaha untuk memahami isi kandungannya. Setelah itu mereka pun mengamalkannya di siang hari. Mereka orang-orang terdahulu begitu ketika baca Al-Quran, isinya yang dipahami dan menganggapnya sebagai surat dari Tuhan, surat dari Allah kepada mereka. Pas membaca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dengan sebenar-benar takut kepadanya. Oh, ini surat nih dari Allah untuk orang-orang beriman. Nah, saya mengaku orang beriman, berarti surat ini kepada saya ini. Berarti saya yang diperintah oleh Allah ini.
untuk takwa kepadanya, benar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali kalian betul-betul dalam keadaan muslim. Wah, ini berarti perintah Allah kepada saya agar saya jangan sampai meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam, diamalkan sama dia. Surat dari Allah kepada kita hamba-hambanya. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu arda, itu satu sahabat di antara sekian banyak sahabat yang membaca Al-Quran dengan tadabbur dan menganggapnya surat daripada Allah kepadanya. Sehingga pernah suatu malam beliau membaca Al-Quran dan tenggelam, sehingga lupa dengan alam sekitarnya. Ketika dia membaca firman Allah yang berbunyi, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, maka Allah yang Maha Pengasih akan menjadikan untuknya kecintaan. Kecintaan diulangi oleh Sayyidina Umar, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, 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 sampai terbit fajar. Nikmat dia mengulangi kalimat wudda, cinta, cinta, cinta. Yang mengatakan cinta di sini siapa? Allah. Di mana? Di Quran. Untuk siapa? Untuk saya. Saya. Wudda, wudda, dia ulang-ulangi sampai terbit fajar. Baru sadar, subhanallah, itu mereka. Al-Quran itu dibaca dengan penuh cinta, bukan karena terpaksa. Ya, ada acara yasinan, acara haulan, mudahan karena baca yasin, dan karena baca yasin makin ringkas saja. Yasin katanya dibaca, terpaksa aja bacanya. Nah, gimana mau merasa nikmat? Iya. Itu ditambahi pulang lalu Ustaz Muhammad Tabarak, tambah Tabarak pulang. Itu katanya cinta sama Allah. Kenapa nggak suka dengan kalamnya? Kenapa? Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih, kan begitu. Orang yang cinta kepada sesuatu, dia pasti akan sering menyebut-nyebutnya. Begitu. Pernah juga Sayyidina Umar ini ketika sholat di tengah malam baca Al-Quran, itu sampai jatuh, sampai paginya dikunjungi oleh tetangga-tetangganya. Kenapa? Kok tiba-tiba sakit? Kalau kita jatuh juga biasanya, pas dikunjungi kenapa? Darah naik. Iya, hipertensi itu kita ya. Kalau beliau enggak, kenapa? Ternyata sebabnya apa? Karena rindu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis baca Quran jatuh sampai kepada ayat cinta. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, wudda, wudda. Ini Allah yang bilang wud, cinta. Luar biasa. Wa rasulih, dan cinta kepada Rasulnya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna keimanan seorang di antara kamu sehingga Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada selain keduanya. Dia lebih cinta kepada Allah, lebih cinta kepada Rasulullah daripada usahanya, daripada bisnisnya, daripada perniagaannya. Sehingga ketika azan sudah dikumandangkan, dia tutup tokonya,
Dia ambil air wudhu dan dia sholat menghadap Tuhannya. Setiap malam sebelum tidur dia ambil tasbihnya dan dia bersolawat kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu arti cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan dia terus berusaha untuk bisa meneladani Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara meneladaninya? Dengan cara gemar membaca sirahnya, gemar mendengarkan sejarah hidup dan perjuangannya, dan gemar mendengarkan akhlak budi pekertinya. Maksud tujuannya senang mendengar riwayat hidup nabinya, akhlak mulia nabinya, supaya bisa dijadikan teladan dan panutan dalam hidup. Begitulah para pecinta sejati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak akan berhenti untuk terus menuntut ilmu Nabi Muhammad. Dia selalu merasa haus ingin mendengarkan sejarah hidup dan riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subuh-subuh orang masih asyik tidur atau sholat subuh juga cuma memadar pulang melanjutkan. Dia tidak, dia pergi untuk belajar, mendengar sejarah dan riwayat nabinya yang dibacakan. Senang dia berbekal pulpen dan kertas, setiap mendengar sejarah dan cerita baru tentang nabinya dicatat, pulang ke rumah dibaca, dikasih tahu anak istrinya, dan berusaha serumahan mengamalkannya. Tuh lihat Nabi luar biasa sabarnya, dimusuhi kaumnya sampai pundaknya diinjak oleh Abu Jahal, tapi beliau sabar. Wah, begitu. Nah, kita bagaimana caranya supaya bisa sabar juga? Begitu orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW tidak akan pernah merasa bosan menuntut ilmu, karena ilmu yang dituntutnya adalah ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak pernah juga bosan untuk mempelajari sirahnya, untuk mempelajari riwayat hidup Nabi Muhammad SAW.